bisa ketemu lagi untuk kembali beribadah pada sore hari ini. Apa kabar semuanya? Semua luar biasa baik dalam Tuhan, amin. Di tengah kesibukan kita mau ambil waktu untuk ketemu sama Tuhan. Siapa yang udah siap memuji muliakan nama Tuhan, boleh sama-sama angkat tangannya. Haleluya, mari siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. You are the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Come on, sing this out, church. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us? Boleh kita bersama-sama bangkit berdiri, kita mau menyembah nama Tuhan. What a wonderful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is, nothing compares to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. What a wonderful name it is, the name of Jesus. How we miss your presence, Lord. Come fill me. Oh, 'cause we call for you, Lord. Hallelujah. How beautiful, how wonderful your name above that could not hold you, the filter before you, the sky
praise you Lord. Kami rindu Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk segalanya di dalam hidup kami Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, kami mau bawa hati kami. Kami mau bawa kerinduan kami hanya bagi nama-Mu saja Tuhan Yesus. Dan hanya di dalam satu nama yang perkasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. And this youth, siapa nama yang berkuasa? Sebut sekali lagi, siapa nama yang berdaulat dan berkuasa? Mari bertepuk tangan memuji Tuhan. Oh, we praise you, Lord. Sing this together. He shapes every idol. He reigns without rival. He goes by the name of Jehovah, Jehovah. He speaks into nothing. Darkness goes running. He goes by the name of Jehovah. Say Jehovah. Come on, guys. Call the name. Call the name. Call the name. Jehovah. All our praise. All our praise. All our praise belongs to Him. Hanya nama-Mu yang layak untuk ditinggikan Tuhan. Sing His foes will be silenced. He's fighting for Zion. There's no other God like Jehovah. Call His name, Jehovah. His arm never tired, and His eyes are like fire. There's no other God like you, Jesus. There's no other God like Jehovah. Shout, Jehovah. Call the name, call the name, call the name, Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise belongs to Him. Call the name, call the name, call the name,
puji Tuhan yang di Sion. Mana suaranya? Sama-sama tepuk tangan. Ikutin aku ya. Say oh. Let's go guys. Turning all around. When I was hurting, now I'm rejoicing. In your love I found, and I have joy. Oh, you took away my pain. You turned my mourning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Oh, let the celebration begin. Make a joyful noise up to Him. Come on, everybody, let's give Him praise, for He is good. Are you ready? You have given me a joy that was out, and will never leave. So I will praise You in gladness. For You I go. You're always good for me, Lord. Here we sing. You took away my pain. You turned my mourning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Oh, come on, let the celebration begin. Make a joyful noise up to Him. Come on, everybody, let's give Him praise, for He is good. 1, 2, 3, go! You have given me a joy that was out, and will never leave. So I will praise You in gladness. For You I will. You have given me a joy that was out, and will never leave. So I will praise You in gladness. For You I will. Mari kita semangat dari sini. Gladness into gladness, You turn my sorrow into joy. And now I'm singing, and I'm dancing, and I will shout for Mana sisi kanan suaranya? You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing, and I'm dancing, and I will shout for. Let's go everybody! Turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm dancing, and I will shout for. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala, katakan. Given me a joy
Mar. Gini banget. Ulang Mar. Gini Gua kok. nggak suka kayak gini-gini. Coba Ayo. hargain. Bareng kali ya, Bareng 1, 2, ya. 3. Hai, Shalom semuanya. Nah, Wow, puji oke. Tuhan. Halo semuanya, perkenalkan aku Maria. Dan aku Juan. Dan kali ini kita akan memberikan informasi terkait NDC Youth selama 1 minggu ke depan. Nah buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali hadir, kita mau warm welcome buat kalian semua. Dan kalau kalian belum punya ibadah tetap, boleh banget join sama kita ibadahnya. Di Betul mana aja sekali. Juan? Nah, lokasi ibadah kita itu ya saat ini belum terlalu sedikit. Udah Karena banyak. lumayan lah, seperti di tempat ini di Apel Tower lantai 8 setiap hari Sabtu jam 4 sore. Dan di Living World juga untuk hari Minggu di lantai 2 jam Yes, 11.30 siang. Betul. Dan yang ketiga itu ada di Bewok Mall lantai 11 jam 11. Jadi bagi teman-teman yang tinggal di dekat-dekat sana, Fluid, Peak dan yes, sekitarnya. bisa mengunjungi lokasi ibadah masing-masing. Betul. Nah buat teman-teman yang tidak bisa ibadah secara onsite karena mungkin berhalangan hadir, banyak tugas atau ada Sweet 17 ya Ya, masa-masanya mungkin ya ya. Wah Nah. kita udah lewat ya. Ya, aku ingin teman-teman semua melihat di belakang itu ada kamera. Itulah yang berguna untuk merekam NDC Youth YouTube channel kita. Yes, betul sekali. Nah. Oke, nah kalau kalian belum punya ibadah tetap boleh join sama ibadah kita. Kita juga mau encourage teman-teman buat yang belum punya komunitas tetap secara Betul, komunitas betul. rohani ya Juan ya. Betul banget. Boleh banget join sama kita. Apa namanya Ju? Namanya of course banget yang kita tahu dan kita cinta, Circle. Yes, betul banget. Jadi buat teman-teman yang belum punya komunitas tetap, boleh banget yuk sama-sama join Circle. Caranya gampang banget, kalian nanti abis ibadah ke depan meja, ke depan ruang ibadah. Di sana ada di sana ada meja regis, kalian bisa daftar di sana sesuai umur kalian. Terus juga pokoknya nanti disesuaikan sama umur dan ya pekerjaan. Ya dan tinggal lain-lain. terima jadilah pokoknya. Yes, Tinggal betul bilang, banget. Kak aku mau daftar Circle, langsung diarahkan dengan baik. Betul. Dan teman-teman hari ini aku mau mengutarakan suatu informasi yang sangat penting dan sangat membawa sukacita buat kita semua. Betul. Karena NDC Youth lagi membuka open recruitment untuk beberapa bidang pelayanan. Yang pertama adalah singer. Wuhu, mana nih? Tring. Nah, Biasanya agak ngalangin ya, Wak. yes, maaf banget. Nah, Oke, bisa oke, di-scan oke. teman-teman yang mau mensupport WL-nya, yang mau membawa vibe dan atmosfer dalam ruangan ini, bisa scan barcode dan kita akan audisi bersama. Betul. Selain ini ada apa lagi nih, Mar? Selanjutnya selain kalau ini singernya kita kita buka open recruitment di bidang WL. Wow, yes. Wuh. Jadi bagi teman-teman yang mau seperti kakak Kesia atau kakak Afril tadi bisa langsung juga gas. Mana nih? Barcode-nya, Mana nih? barcode-nya. Mohon maaf nih. Oh. Nggak Oke, ada. oke. Seperti Aduh, ada maaf miss banget, call guys. nanti kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya soal WL boleh banget nanti kontak ke sini dulu nanti diarahin mungkin ke WL Boleh. ya sama Nanti tim diarahin WW ke gitu. CP yang sesuai. Yes, betul. Tapi tenang aja guys, enggak ada barcode bukan berarti enggak jadi open recruitment Yes, ya. betul. Tetap kita open kok. Betul. Selanjutnya ada apa lagi Ju? Nah, selanjutnya gini nih. Aku tuh naik panggung ini enggak boleh dengan muka yang biasa-biasa aja. Nggak Karena boleh kadang-kadang pucat. enggak boleh pucet, Ah. enggak boleh bopeng, enggak boleh jelek lah pokoknya. Dan oleh karena itu, aku dibantu sama tim yang sangat-sangat baik hati bernama MUA. Nah, mereka juga lagi open Nah. recruitment ya Ju. Betul Boleh banget. banget tampilin barcode-nya. Apakah ada? Tidak ada juga. Oke, gak apa-apa. Nanti teman-teman yang mau daftar untuk bidang MUA bisa ketemu dengan yang namanya Reta. Boleh Kak Reta angkat tangannya atau berdiri bantu. Ayo berdiri Kak Reta. Ya, di Berdiri depan, dikit, Kak, Reta. barisan depan Cici Reta. Boleh nanti apa Nah, tanya. yang itu guys, yang agak Atau malu-malu mungkin kucing. Tanya sama circle leader Cici Reta yang mana gitu Iya, ya. boleh, bisa boleh, dibantu. boleh. Oke, Langsung oke. ketemu orangnya. Oke. Nah mungkin itu semua untuk yang open recruitment ya. Yes, Hanya itu betul. aja untuk hari ini. Betul. Nah Ju, selain oprek-oprek tadi, aku juga punya informasi penting nih Ju. Waduh, apa tuh? Nah, kalau aku mau absen dulu nih. Udah pada tahu belum sih tanggal 7 sampai 8 November tuh ada apa sih di NDC Youth? Kurang kencang suaranya mana? Kecil Ada apa banget. sih?
Yes, betul Yes. banget. Aku mau umumin nih ya, buat tanggal 7 sampai 8 akan ada NDC Youth Conference. Bisa ada di sini, kalian boleh daftar. Wow. Langsung aja ke websitenya. Di sana ada tiket bundling ya, Ju. Bundling, so murce. Murce banget. 750 tuh buat berlima, which is itu satunya 150.000, Ju. Per orang, betul. Yes, dan itu worth it banget pastinya. Worth it banget untuk bisa mendengarkan speaker-speaker yang seperti ini. Wow. Yes, betul. Dan Worth selain the itu price. akan terima lawatan dan banyak pemulihan-pemulihan luar biasa yang terjadi di Youth Betul. Conference ini nantinya. Jadi buat teman-teman, karena ini udah ada bundling berlima, yuk sama-sama kita ajak teman-teman, Yes. saudara, mungkin gebetannya ya Ju. Boleh banget. Boleh diajak ke Youth Conference. Kapan lagi ngajak gebetan ketemu Tuhan? Yes, betul. Nah, oke, mungkin sekian newsnya dulu. Kita mempersiapkan hati untuk memberikan persembahan. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Bapak kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas ibadah ini ya Bapak, atas komunitas ini ya Tuhan. Kami ingin memberikan sedikit dari berkat yang telah Kau titipkan bagi kami ya Bapak. Kiranya Kau memberkati Tuhan dana ini supaya dapat berguna bagi pelayanan kami ya Bapak. Dan untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Engkau memberkati gereja yang akan mengelola dana ini ya Bapak. Dan Engkau pula yang akan memberkati hidup-hidup kami semuanya ya Tuhan. Di nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin, oke. Persembahannya bisa lewat apa aja nih Ju? Wow, of course bisa scan barcode di depan dengan semua platform finance, inilah fintech gitulah. Ya, BCA, Yes, link aja, Dana, Shopee Pay, GoPay, bisa OVO. banget tinggal di scan Yes, atau betul. transfer. Atau kalau nggak bisa scan dari depan, boleh banget depan kursi kalian masing-masing tuh ada ya. Atau yang mau kasih secara cash juga boleh. Boleh banget. Di depan ruang ibadah ada amplop dan kotak persembahannya, jadi boleh dimasukin langsung Semua ke situ. bentuk persembahan kita terima guys. Yes, oke. Mungkin segitu aja dulu ya Ju dari kita. Selamat melanjutkan ibadah. See you and God, bless you. Enjoy the service guys. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Mari kita kembali datang kepada Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan. Jiwaku sungguh merindukanmu. Hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikanmu. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Inilah pernyataan iman setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kemana di sini kita nyatakan. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku. Kami mau melayani-Mu seumur hidup kami Tuhan. Seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Mari kita bangkit berdiri dan nyatakan, Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku.
syukurmu, Yesus Kau yang ku cinta. Selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus Kau kekasih jiwaku. Oh, Yesus Kau yang ku cinta. Selamanya, selamanya ku cinta. Kami hanya sampai Yesus Kau kekasih jiwaku. Yesus Kau kekasih jiwaku. Oh, Sorak-sorai paling meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau terus menyembah-Mu ya Tuhan. Walaupun mungkin masalah kami belum berakhir. Kami mau terus menyembah-Mu ya Tuhan. Walaupun mungkin rasanya sakit. Kami mau terus menyembah-Mu ya Tuhan. Walaupun masalah kami masih menghadang. Karena kami percaya Tuhan di balik masalah kami ada sebuah tujuan dan perkenanan Tuhan yang ilahi. Tuhan Yesus di samping kami, Roh Kudus di dalam diri kami memberikan kekuatan yang baru. Ku berdoa Tuhan jika Kau dapati hati kami, ada yang capek, lelah, troubled, banyak masalah, biar Roh Kudus menjamah setiap hati kami. Kami percaya Engkau hadir, kami menghormati kehadiran-Mu dan tiba saatnya bagi kami untuk duduk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah hamba-Mu ya Tuhan dan urapilah setiap kami. Aku berdoa supaya firman Tuhan mengubahkan hidup kami. Kami siap mendengar dengan sukacita dan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap dengar firman Tuhan kita katakan bersama. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Silahkan duduk NDC Youth. Minta ditemenin seperti biasa. Terima kasih kepada semua tim
yang ambil bagian pelayanan pada sore hari ini. Semua tim volunteers, thank you for your ministry. Thank you for your heart. Berikan tepuk tangan dong. Pemain musik, booster, hype boost, usher semuanya. Thank you so much. Dan tim backstage, mungkin aku gak bisa sebutkan satu persatu, tapi thank you for your ministry. Shalom NDC Youth. Sekali lagi shalom NDC Youth. Sebuah kehormatan as usual bisa menyampaikan firman Tuhan. Dan sebelum saya menyampaikan firman, boleh gak tadi aku bilang ke Jason untuk tampilin foto NDC Youth Conference. Apakah ada tampilannya NDC Youth Conference? Nah ini dia. Guys ada yang bilang, Koje conference itu ngapain sih? Jadi guys, conference itu adalah waktu di mana kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mungkin dengarnya gak lama. Ya, tetapi setiap topik atau tema yang akan disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di depan ini, itu akan berbicara mengenai transformation. Karena itu guys, aku nih ada sebuah kerinduan. Karena gue percaya pada tanggal 7 dan 8 November itu ada lawatan Tuhan, amin. Gue itu berharap, gue itu rindu supaya kalian itu mengalami perubahan dalam hidup kalian. Bukan karena logika. Bukan karena kalian pintar, tetapi aku rindu di KKR ini kalian mengenal Tuhan secara pribadi. Aku rindu kalian mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan itu mengubahkan hidup kalian. Dan jangan anggap ini hal yang remeh loh. Karena you know what, aku itu hidup aku mengalami transformation. Itu bukan karena saya anak pendeta, anak Pak Yosia. Berulang kali saya sampaikan dalam cerita saya, dalam khotbah saya. Saya itu gak pernah disuruh jadi hamba Tuhan. Tetapi umur 14 tahun, ada gak yang umur 14 di sini? Boleh angkat tangan? 14 tahun? 14? Yang tinggi? Jangan ngaku-ngaku ya, yang udah tua mukanya kelihatan bangkotan, ada kumis 14, bohong lu semua. Ya, I was your age. Umur 14 saya ikut youth camp. Saya mengalami Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan. Bukan karena logika, bukan karena disuruh Pak Yosia. Tetapi pengenalan akan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan dan hati yang dipenuhi Roh Kudus itu mengubahkan hidup saya. Itulah alasan saya berdiri di sini. Itulah alasannya kenapa ada saya, Ko Iwan, ribet-ribet adain conference. Ngapain sih? Ko Iwan stres, kasihan rambutnya tuh mulai putih, mulai grey. Kasihan gak guys? Kasihan gak? Kasihan, kenapa Ko Iwan mau stres? Karena dia rindu ada lawatan Tuhan terjadi. Karena Ko Iwan rindu hidup mengalami transformasi. Dan guys ini yang share banyak yang luar biasa. Ada Pak Yosia, ada Ko Iwan, ada Echa Sumantri, ada Pastor Michael, ada Elia, ada Christopher, ada aku juga. Jangan kalian miss out, sayang kalau kalian miss out. Karena aku berharap kalau dulu aku pernah mengalami itu dan hidupku diubahkan. Aku percaya kuasa yang sama bisa menemukan kalian dan mengubahkan hidup kalian. Dan itu enak. Hidup kalian itu luar biasa. Karena itu jangan lupa untuk daftarkan diri kalian lewat NDC Apps, lewat apa lagi ya, lewat ndcyouth.com kalau nggak salah. Don't miss out guys, karena lawatan Tuhan pasti terjadi dan kalian akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin guys. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Oke, judul sharing firman Tuhan yang aku mau sampaikan, aku beri judul Ignite the Spirit. Kalau minggu pertama aku share mengenai membangkitkan kembali kasih mula-mula. Hari ini aku mau membahas untuk kita ignite kembali Roh Kudus dalam hidup kita. Dan ayatnya ada di dalam Efesus 5 ayat 18 sampai 21. Efesus 5 ayat 18 sampai 21. Aku akan bacakan, kalian menyimak. Jangan main HP, jangan main Instagram, jangan main TikTok. Tetapi I only have 20 minutes. 20 menit aja aku minta untuk gak ngobrol, gak main HP. Tapi dengar firman Tuhan dengan baik. Sounds good guys? Efesus 5 ayat 18 sampai 21 firman Tuhan mengatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani.
bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Next. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Jadi ayat ekspositori yang baru kita baca menjelaskan ada 4 steps, ada 4 cara bagaimana kita bisa dibangkitkan kembali, bagaimana kita bisa dipenuhi sekali lagi dengan kuasa Roh Kudus. Atau mungkin ada kalian yang belum pernah, Pastor Jeremy aku belum pernah mengalami Tuhan. Join conference. Karena di setiap akhir conference itu ada KKR, ada tantangan. Nah itu luar biasa banget. Nah aku bertobat di situ. Pas lagi disuruh maju ke depan, aku nangis dalam hadirat Tuhan. Umur 14 tahun, masih kecil banget. Tapi hidup aku diubahkan. Nah kita belajar ada 4 hal yang disampaikan oleh firman Tuhan yang tadi kita baca. Bagaimana Tuhan mengajarkan kita menyalakan kembali api roh dalam hidup kita. Yang pertama adalah, next slide aja. Kita harus memenuhi hati kita. Kita harus memenuhi hidup kita dengan api Roh Kudus, bukan dengan api yang salah. Sekali lagi, penuhi dengan api roh dan bukan api yang salah. Efesus 5 ayat 18 mengatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Di sini dikatakan, ternyata kita bisa loh punya drive. Ternyata kita bisa punya drive yang salah. Kita bisa punya api yang salah. Kalau di sini dikatakan Efesus, janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Pertanyaannya adalah ada banyak dari kita anak-anak muda itu driven dengan api yang salah. Hati kita dipenuhi dengan api yang tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Contohnya apa Koje? Contohnya adalah, ini for example aja ya, for example. Kita mau melayani sebagai hype boost di depan, itu bukan karena ingin melayani Tuhan, bukan karena kasih sama Tuhan. Tetapi saya melayani, saya joget jadi hype boost, pengen kelihatan cakep, pengen kelihatan cantik, pengen kelihatan seksi. Kepada siapa? Kepada gebetan kita. Banyak loh yang begitu, ini contoh aja. Anak-anak hype boost, ini anak-anak hype boost di gereja lain. Hype boost gue yang dipimpin oleh Gaby, itu semuanya hatinya mengasihi Tuhan. Amin. Aminnya dikit, gak apa-apa deh. Ada banyak dari kita itu dipenuhi dengan api yang salah. Bukan api roh. Itulah alasannya ada banyak dari kita dulu pernah mengalami Tuhan, pernah di-filled with the Holy Spirit. Sekarang kok susah ya Tuhan ya? Sekarang kok kayaknya gak gampang. Dipenuhi dengan api Roh Kudus. Kenapa? Ada banyak dari kita itu penuh. Yes penuh. Tapi penuhnya bukan karena roh. Tapi karena mimpi. Karena ambisi pribadi kita. Jangan sampai hati kita dipenuhi dengan api yang salah. Tetapi biarlah hati kita dipenuhi dengan api Roh Kudus. Amin guys. Nanti share di circle kalian. Mungkin kita udah sulit dipenuhi roh. Mungkin karena hati kita itu udah filled with the wrong fire. Mungkin ada banyak dari kita anak-anak muda pengen terkenal di TikTok kita, nggak salah. Ambisi dunia, harta itu nggak salah. Tetapi jangan sampai api itu memenuhi hatimu sehingga setiap tindakan atau action yang terjadi dari keinginanmu itu menimbulkan keputusan-keputusan yang salah. Biarlah hari ini setiap jemaat NDC Youth dipenuhi dengan api Roh Kudus. Karena ketika kita dipenuhi dengan api yang benar, api Roh Kudus, maka saya percaya pilihan kita, hidup kita itu gak salah. Malah lebih luar biasa, hidup kita selaras dengan firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Hari ini tanyakan sama dirimu. Hari ini jujur sama diri kalian guys. Kalian SMP, SMA atau kuliah, whatever. Tanyakan sama dirimu. Apa yang menjadi api dalam hatimu? Sekali lagi, driven, pengen TikToknya banyak, nggak salah. Gua pun juga pengen TikTok gua rame, walaupun TikTok gua nggak aktif. Nggak make sense ya? Itu tes kalian menyimak atau enggak. Ada banyak dari kita pengen Instagramnya rame, bener gak? Salah nggak? Nggak salah kok, nggak salah.
Tetapi ketika itu menjadi tujuan, seringkali kita akan menghantam semua nilai kita. Biarlah ketika kita dipimpin roh, kita menuju tujuan yang benar yang selaras dengan firman Tuhan. Oke? Yang kedua, bagaimana caranya kita bisa ignite the fire, ignite the spirit. Yang kedua adalah dirikan mesbah penyembahan kita kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi, dirikan mesbah penyembahan kita kepada Tuhan Yesus. Efesus 5 ayat 19 firman Tuhan mengatakan, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Dirikan mesbah penyembahanmu kepada Tuhan Yesus. Saya share di NDC Youth Bewok minggu lalu. Saya ditegur sama Tuhan. Ditegurnya kenapa? Karena kasih mula-mula yang dulu saya miliki itu udah gak ada lagi. Kenapa? Roh Kudus ingetin. Karena saya itu menjadikan pelayanan menjadi fokus yang terutama. Bukan kasih kepada Tuhan. Pelayanan bisa loh jadi alat iblis kadang-kadang. Supaya apa? Supaya fokus kita itu bukan sama Tuhan. Fokus sama pelayanan aja. Hati-hati, Roh Kudus ingetin saya. Saya pulang dari NDC Youth. Setahun yang lalu, saya dengar lagu Nothing Else. Ini yang main piano ya kemarin ya, di Bewok ya. Tahu lagunya gak? Masih belum tahu, puji Tuhan. Gak apa-apa. Nah, next time, khotbah harus siap lu bos ya. Sampai mana gue tadi? Lagu Nothing Else itu melawat gue secara pribadi. Sepanjang perjalanan saya waktu itu dari pulang dari pelayanan youth, saya dilawat Tuhan, saya gak berhenti nangis. Setiap kata seperti tinjuan ke muka saya. Take me back to where it started. I open up my heart to you. Bawa saya kembali ke titik awal. Di mana gak ada agenda. Di mana gak ada doa yang selalu minta Tuhan. Tetapi bawa saya kembali ke titik awal. Di mana hanya aku dan hadiratmu aja Tuhan, itu udah cukup. Wah, itu setiap kalimat lagu itu guys, itu seperti pukulan jab, tau gak? Saya udah KO tuh, saya bisa nangis doang. Saya diingatkan lagi, udah lama juga gak menyembah, udah lama gak berdoa, udah lama gak dalam hadirat Tuhan, itu gak minta apa-apa. Cuman aku dan hadirat Tuhan. Saya mau tegaskan sama kalian, tanpa ada mesbah penyembahan kita kepada Tuhan, maka Roh Kudus gak bisa memenuhi hidup kita. Mesbah dalam perjanjian lama adalah tempat api Tuhan turun. Hari ini mesbah kita adalah hati yang menyembah dan meninggikan Yesus. Penyembahan sejati melibatkan hati bukan hanya mulut. Tadi nyanyi lagu apa? Joy, you turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. Mulutnya bagus. Tetapi hati kamu percaya gak akan hal itu? Mulut sama hati itu dua hal yang berbeda. Penyembahan yang sejati melibatkan hati dan bukan hanya mulut. Ketika praise and worship-nya ini gak bagus. Ketika sound-nya itu lagi problem. Ketika WL-nya suaranya fals. Hari ini gak fals, bagus hari ini. Kalau yang main piano salah-salah mulu, bercanda. Masih bisa gak menyembah Tuhan? Saya waktu itu sekolah teologi. Sekolah teologi pas lagi zaman Singapura, dekan saya pernah marah katanya. Karena ada satu jemaat maju ke depan bilang begini, saya gak suka WL hari ini nyanyinya. Gak dapat hadirat Tuhannya. Saya gak suka musik hari ini. Musiknya fals. Ya. Saya gak suka pilihan lagu hari ini. Kenapa? Lagunya gak nyambung. Lalu guru saya bilang, mohon maaf. Hari ini kita tidak menyembah kamu. Yang ketawa ngerti? Mohon maaf, hari ini kita gak menyembah kamu. Seringkali kita fokus terlalu fixated sama apa yang ditawarkan oleh gereja ini. Soundnya bagus, LED bagus, pakai musiknya keren. Gak ada yang salah, kita malah ini excellent, very nice, very good. Tetapi ketika semuanya itu lagi fail, ketika semuanya lagi problem, hanya ada engkau dan gitar, masih bisa gak menyembah dengan hatimu?
hari ini guys, dalam Ignite the Fire, Ignite the Spirit, Tuhan rindu untuk engkau mendirikan mesbah doa, mesbah penyembahan kita kepada Tuhan Yesus. Mesbah perjanjian lama, itu berbicara tentang api yang diturunkan. Tetapi hari ini, mesbah itu adalah hati kita. Ada gak penyembahan kepada Tuhan? Ada gak hati yang rindu menyembah kepada Yesus? Kapan terakhir kali kamu hanya duduk? Kapan terakhir kali kamu hanya menangis? Kapan terakhir kali kamu gak minta sesuatu dalam penyembahanmu? Hanya bilang, Lord, you are so good. Tuhan Yesus, engkau baik, engkau Allah yang agung, engkau Allah yang kudus. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana caranya kita bisa ignite the spirit? Yang ketiga adalah naikkan ucapan syukur atas segala sesuatu. Sekali lagi, cara kita untuk ignite the spirit adalah kita untuk menaikkan ucapan syukur di alam setiap musim hidup kita atas segala sesuatu. Yang mau katakan, ini susah bos. Ini susah. Bagaimana cara kita mengucap syukur ketika orang tua kita mau cerai? Bagaimana kita mengucap syukur ketika kondisi finansial kita lagi sulit? Bagaimana kita bisa mengucap syukur ketika kita bisa hanya menangis karena pacar kita selingkuhin kita? Masih bisa ucapan syukur. Koje, forget about it bro, you're crazy. Tapi hari firman Tuhan mengatakan dalam Efesus 5 ayat 20. Dikatakan begini, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Titik. Di sini nggak dibilang, ucaplah syukur senantiasa ketika engkau diberkati. Di sini nggak dikatakan, ucaplah syukur senantiasa ketika engkau dapat pacar impianmu. Saya mau nikah sama BTS Koje. Kalau saya nggak nikah sama BTS, saya nggak mau nikah. Saya akan bersyukur ketika saya nikah sama BTS. Gue mau kasih tahu, lu live in La La Land. Gue kasih tahu ya. Di sini nggak dikatakan bersyukur senantiasa ketika uang kamu itu udah banyak. Tetapi firman Tuhan mengatakan ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu in every season. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kalau kita bersyukur ketika semuanya dikasih, itu orang dunia juga bisa. Ketika kita bersyukur ketika uang kita banyak, itu bisa. Ketika kita bersyukur, ketika gue bersyukur, ketika conference itu udah banyak yang daftar, itu orang luar juga bisa. Tetapi iman kita diuji, hati kita diuji. Ketika apa? Ketika masalah datang, masih bisa gak mengucap syukur? Masih bisa gak mengucap syukur ketika masalah masih di depan? Ucapan syukur bukan berarti kita menolak realitas masalah kita. Tetapi mengucap syukur itu berarti kita memilih melihat kebaikan Allah yang lebih besar daripada masalah kita. Itu mengucap syukur. Kita gak akan pernah bisa filled with the Spirit. Kita gak akan pernah bisa hidup kita, hati kita ignite with the Spirit. Kalau setiap perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan negatif. Yang mengerti katakan amin. Amin guys. Kita gak akan bisa filled with the Spirit. Kita gak akan bisa menang menghadapi masalah. Why? Kenapa? Karena mulut kita kadang-kadang jadi penghalang kita. Gak bisa Koje, gue gak mampu. Gak bisa Koje, gue gak bisa. Gak bisa Koje, gunungnya terlalu besar. Gue gak bisa Koje, masalah terlalu besar. Kalau itu yang terjadi, lu rindu mengalami Tuhan. Lu rindu mengalami kemenangan. Lu rindu mengalami filled with the Spirit sekali lagi. Gak bisa. Karena firman Tuhan mengatakan, ucaplah syukur senantiasa. Even when it hurts. Ucaplah syukur senantiasa. Bahkan ketika kamu cuma bisa nangis. Ucaplah syukur senantiasa in every season in your life. Karena firman Tuhan mengatakan tanpa adanya ucapan syukur di atas segala sesuatu. Through bad, through the good, through the thick, through the thin. Kita gak akan bisa mengalami Tuhan. Mulailah setiap hari dengan ucapan syukur senantiasa. Karena ucapan syukur itu pelan-pelan akan mengubah atmosfer rumah, komunitas, hubungan. Dengan perkataan syukur dan bukan komplain. Gue kasih tahu di sini yang pacaran. Di sini yang pacar boleh angkat tangan. Yang merasa dirinya punya pacar boleh angkat tangan. Yang merasa dirinya punya pacar, sekali lagi ya.
Angkat tangan. Yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi. Ada yang nggak ngaku? Yang udah nikah boleh angkat tangan yang udah nikah. Kok Cibelina nggak diakui? Istri kau yang tidak diakui. Gue mau kasih tahu. Yang wanita dengan kerendahan hati. Cowok itu kadang-kadang stres dan pusing. Kalau dikit-dikit itu kita diomelin. Amin para cowok. Gue kasih tahu ya, cewek-cewek ya. Wanita, cowok itu kita gak akan berubah karena omelan kalian. Tapi kita akan berubah ketika kita diinspirasi oleh perkataan membangun. Gue kasih tahu ya, kalau cowok tiap kali pulang atau tiap kali call, ceweknya komplain terus. Lu gini, lu gitu, gila lu ya, otak lu di mana? Waduh. Gue kasih tahu ya, cowok itu gak bisa semangat jadinya. Kapan cowok itu bisa semangat, terinspirasi untuk keluarga? Kapan? Ketika pasangan wanita bilang apa? Aku tahu mungkin hasilnya belum baik, tapi aku lihat kamu bekerja keras. You can do it, babe. Woohoo. Yes! Itu gue kasih tahu ya, cowok jadi super saiyan. Cowok jadi semangat banget. Kalau nonton anime ada cakranya kelihatan. Nonton Dragon Ball jadi Super Saiyan 4 warna merah gue sekarang. Dari ucapan, kita gak akan pernah bisa ngalamin Tuhan. Kalau setiap perkataan kita itu perkataan negatif. Mulai hari dengan ucapan syukur. Biar Tuhan dan Roh Kudus memenuhi hidupmu. Karena bukan katanya kok JJ, bukan karena Pastor JJ, tapi katanya firman Tuhan. Dan 4 yang terakhir. Hidup dengan kerendahan hati dalam ketaatan kepada Kristus. Efesus 5 ayat 21 firman Tuhan mengatakan begini guys. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Orang yang benar-benar hidup dalam roh itu gak akan pernah merasa lebih tinggi daripada orang lain. Sekali lagi ya, sekali lagi nih, ini penting nih. Karena ada banyak dari kita kadang-kadang hati kita itu gak bisa bohong. Mungkin kadang-kadang mulut kita bisa bohong, tapi hati gak bisa bohong. Gue mau katakan sekali lagi, orang yang benar-benar penuh dengan Roh Kudus tidak akan merasa lebih tinggi dari orang lain. Tetapi orang yang hidup dalam roh, dipenuhi roh, ignite with the Spirit, itu menghargai, melayani, mengasihi, dan mengampuni. Yang mengerti katakan amin guys. Karena orang yang hidup dalam roh itu kelihatan dari buah rohnya dia. Paulus menegaskan bahwa kerendahan hati lahir dari takut akan Kristus. Artinya apa? Kerendahan hati adalah bentuk ketaatan kepada Kristus. Kepenuhan roh menghasilkan buah roh. Ada gak damai sejahtera dalam hatimu? Ada gak kesabaran dalam hatimu? Ya, buah roh ada banyak. Tanyakan kepada dirimu, apakah ada buah roh yang engkau miliki dan bisa dirasakan oleh orang lain? Ya, karena apa? Karena orang yang hidup dalam roh itu punya kehidupan dengan kerendahan hati dalam ketaatan kepada Kristus. Ya, hari ini kerinduan gue adalah guys, untuk setiap jemaat Endis Youth, untuk kalian itu ignite the Spirit once again. Kalian mengalami Tuhan sekali lagi. Ya, tadi yang pertama poinnya apa guys? Kalau ada yang nggak ada yang ngomong, gue tunjuk nih. Gue tunjuk ya. Gue turun nih, gue tunjuk nih. Yang nggak lihat gue tunjuk. Pertanyaan sekali lagi gue ulang ya. Bagaimana caranya kita menyalakan kembali api roh dalam hidup kita? Yang nggak lihat gue tunjuk. Ben, apa Ben? Nomor 1 Ben. Apa? Penuhi hati dengan api Roh Kudus, bukan dengan api yang salah. Bener Ben, berikan tepuk tangan dong. Jadi poin yang pertama apa guys? Penuhi api dengan api Roh Kudus, bukan dengan api yang salah apa? Ambisi pribadimu, kedaginganmu, ya. Yang kedua, oke masih belum, gue masih mau nanya, lupa gue.
Poin yang kedua. Yang gak lihat gue tunjuk. Wih, tatapannya serem loh ini loh. Karena serem gue tunjuk jadi deh. Poin yang kedua, bagaimana caranya kita bisa ignite? Apa? Dirikan mesbah penyembahan kita kepada Tuhan. Benar. Ini gue mau marah dia gak jadi marah nih gue nih. Gak hafal semua nih. Yang kedua, dirikan mesbah penyembahan kita kepada Tuhan Yesus. Penyembahan mesbah berbicara tentang kondisi hatimu. Ya, mulut bisa bohong tapi hati gak bohong. Jadi buatlah mesbah yang terbaik dalam hatimu. Yang ketiga, apa Maria? Bagaimana caranya kita bisa ignite spirit? Maria, apa? Naikkan ucapan syukur dalam segala sesuatu. Benar Maria. Nah, yang keempat, paling baru nih, yang gak hafal keterlaluan. Coba gue tanya ini ya, yang sebelah sini nih, yang sebelah sini. Jose, apa Jos? Yang keempat apa? Apa? Hidup dengan kerendahan hati dalam ketaatan kepada Kristus. Benar. Aduh, mungkin next time di akhir sharing firman Tuhan, gue perlu kasih lihat tabelnya ya. Poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, lu foto, post Instagram story, biar green flag, oke? Aduh. Gue mau tanya Ko Iwan sekarang. Gak, dia udah stres, makin stres. Oke, jadi poin yang pertama guys, penuhilah dirimu dengan api roh, bukan dengan api yang salah. Yang kedua, dirikan mesbah penyembahan kita kepada Tuhan Yesus. Ketiga, naikkan ucapan syukur atas segala sesuatu. Dan keempat, hidup dengan kerendahan hati dalam ketaatan kepada Kristus. Sekali lagi, doaku, kerinduanku adalah supaya setiap jemaat Endisius itu mengalami Tuhan sekali lagi. Hidup kalian dipenuhi Roh Kudus dan berjalan dalam tujuan hidup kalian yang sejati. Yuk kita tundukkan kepala kita berdoa. Kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Aku berdoa supaya Engkau memenuhi hati kami sekali lagi Tuhan Yesus. Roh Kudus, penuhi kami sekali lagi. Biar api yang dulu pernah kami terima bisa menyala kembali. Dan hidup kami itu boleh berkenan kepadamu dan boleh memuliakan nama-Mu. Aku berdoa Tuhan, lawat kami satu persatu. Jangan ada yang Kau lewatkan. Setiap kami yang rindu mengalami Engkau, biar Engkau menjamah hati kami sekali lagi. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi biar firman-Mu tinggal mengubahkan hidup kami hari demi hari. Kami akhiri Tuhan, ibadah Endisius pada sore hari ini di dalam satu nama yang perkasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua diberkati, sama-sama kita katakan. Berikan tos kiri kanan 3 orang minimal. See you next week. God bless you all.